Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa, lenteramu pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Narasumber kali ini beliau ayahanda kita semuanya, Bapak Sugiono MSI, yang selalu memberikan motivasi dan beberapa pengalaman berharga bagi kita semuanya. Beserta pada siang hari ini kami ditemani oleh Bapak Nur Said Muslim. Beliau selaku Sekjen Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan juga senior di Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Cabang Dukun. Pertama-tama dan yang selalu kita utamakan adalah memanjatkan puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini, siang yang berbahagia ini, kita masih diberikan iman dan Islam dan juga kesehatan, karena saat ini Bapak-bapak semuanya, kesehatan itu menjadi sebuah kesyukuran yang harus kita rasakan dan kita syukuri terus-menerus, karena banyak saudara kita di kondisi yang seperti ini masih belum bisa mendapatkan kesempatan seperti kita semuanya. Langsung aja pada segmen kali ini kita akan berbicara asik sambil santai tentunya. Alhamdulillah. Matur suwun Pak. Sersan, serius tapi santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini tema yang sangat menarik yaitu mengenai perkaderan ini. Alhamdulillah narasumber kita itu memiliki banyak pengalaman yang luar biasa. Nah, mungkin nanti bisa berbagi inspirasi bagi kita semuanya sebagai pemuda Muhammadiyah yang dimana perkaderan merupakan motor organisasi. Nah, monggo dumateng Pak Sugiono bisa memperkenalkan diri. Iya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami cintai, kami banggakan, moderator dari bidang perkaderan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan juga Sekjen Pimpinan Daerah. Sekjen itu kita kasih nama sendiri, aslinya sekretaris. Sekjen bukan bagian pusat, Pak. Terlalu besar kan ini. Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang dan seluruh pemirsa lenteramu Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Berbahagia sekali hari ini saya terima kasih dan bangga bisa bersama-sama ini, apalagi yang diangkat adalah terkait dengan perkaderan. Betul sekali tadi disampaikan Mas Agif bahwa perkaderan itu menjadi sentralnya gerakan sebetulnya. Sentralnya gerakan, dan oleh karenanya saya senang sekali hari ini nanti diajak ngobrol itu, dan saya perkenalkan saya Sugiono, dan kalau dari sisi nama mungkin sepertinya kalau di Muhammadiyah kok ada Sugiono ya, mungkin. Jadi tapi teman saya ada yang menghibur saya atau ngece saya begitu, tapi besok masuk surganya lebih cepat karena Sugiono itu tidak ada di dalam bahasa Arab gitu, sehingga malaikat karena tidak ada dalam bahasa Arab sudah langsung masuk surga saja itu daripada yang namanya Mas Muslim gitu. itu lebih berat nanti hisabnya itu ya. Kalau saya di Muhammadiyah, di Pemuda Muhammadiyah ada Sugiono, itu pantahnya adalah Ki Sugiono. Tapi ada ini, tapi nggak apa-apa ini ya. Saya Sugiono yang dilahirkan di lereng Merapi. Meskipun di lereng Merapi, alhamdulillah ketika itu bisa ikut andil bersama di dalam tentu memajukan masyarakat
bangsa negara dan mungkin secara internal adalah juga umat Islam dan Muhammadiyah, yaitu kami lewat Pemuda Muhammadiyah dan berikutnya juga lewat Muhammadiyah ikut andil. Jadi di sini bersyukur alhamdulillah. Jadi kami di Muhammadiyah itu sejak dari ranting cabang bahkan sampai akhirnya di daerah dan juga sampai wilayah, perjalanan panjang ini ya. Jadi itu terkait dengan pengkaderan sekali lagi saya sangat menaruh perhatian, saya terima kasih. Itu mungkin. Istri saya 1. Kalau anak belum punya. Belum punya. Oh, belum punya. Yang punya istri itu. Ada tiwai. Yang punya istri itu 3. 3 ya. Dan itu 3 itu produk ketika jadi pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah semua. Semuanya nih, Bu. Semua. Wah, berkah Pemuda Muhammadiyah. Oh, cuma 1 yang ya di Pemuda Muhammadiyah itu. Jadi itu jadi di Pemuda Muhammadiyah itu jadi itu ya. Ya ini. Iya. Ini untuk memulai awal mula tertarik dengan Muhammadiyah itu kapan dan masuk di Pemuda Muhammadiyah itu Pak Ki? Ya, jadi begini. Mungkin masing-masing orang punya punya pengalaman sendiri ya, punya pengalaman sendiri. Jadi konon ceritanya ya, tapi saya yang saya alami. Saya konon ceritanya sejak kecil itu mungkin sejak SD itu memang sudah kena pengajian gitu ya, cerigis gitu, jadi takon gitu. Nah, memang bermula saya dari pengajian-pengajian di dusun saya yang mungkin saya itu cerigis terus itu. Nah, ketika itu memang ada pengalaman, kemudian saya dari kelompok pengajian itu kemudian diseneni, dimarahi, kok takon gitu. Jadi kok tanya aja gitu loh. Saya masih ingat itu masih kelas 5 SD itu. Nah, sehingga ketika itu padahal saya masih butuh, pikiran-pikiran saya itu masih butuh banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan agama Islam, keislaman. Kelas 5 itu ya? Kelas 5, tetapi istilahnya pikiran-pikiran saya itu pokoknya kalau saya di bola ngaji itu diajar pengajian itu pokoknya saya di sini ada yang tidak match dengan pikiran saya. Akal itu ya. Nah, kemudian karena katakanlah mungkin saya tidak mendapat kepuasan intelektual di dalam belajar Islam. Nah, kelas 5 itu seperti saya ada mungkin kayak pengelanaan spiritual ini. Jadi pengembaraan spiritual ya, saya kesana kemari. Nah, betul. Suatu saat kebetulan saya kelas 5 SD itu saya jadi ketemu dengan teman-teman ketika itu namanya teman-teman yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia. PII. PII dulu. Ya, tadi sampai kelas 5 SD. Jadi teman-teman mereka kalau kumpulan sudah pakai celana panjang gini, saya masih pakai celana pendek itu jadi. Tapi saya ikut bergabung itu jadi. Tahun berapa nih, Bu, Pak Ki? Itu mungkin sekitar tahun 75-an ya, 74 75 ya. Artinya itu mulai ada pengembaraan spiritual itu ya. Nah, disitulah saya ketemu dengan banyak pemikiran yang saya lihat, wah ini pinter-pinter ini ya, orang ini pinter-pinter ini. Wah, disitulah saya dapat ada pergumulan pemikiran, kemudian ada dialektika pemikiran, disitulah saya ada diskusi, wah sampai pagi, sampai malam. Nah, itu disitulah saya bisa kenal banyak pihak. Nah, termasuk di situ ada kader-kader Pemuda Muhammadiyah, banyak mayoritas itu ya. Akhirnya masuk ke Pemuda Muhammadiyah. Nah, disitulah kemudian saya digeret ya mungkin oleh itu saya pergaulannya kan di situ banyak ya, di PI memang ada aktivis Muhammadiyah, ada aktivis mungkin
organisasi lain, banyak, mungkin dari aktivis NU, dari aktivis LDII, itu di situ. Nah, kemudian dan yang lain-lainnya, ya, tapi di situ ada ketika itu tahun itu. Nah, disitulah kemudian saya oleh teman-teman pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Nah, kemudian saya ada banyak bergaul dengan mereka dan kemudian disitulah saya akhirnya kenal Muhammadiyah. Nah, ya, ini yang menarik, ya. Bapak. Ya. Menurut informasi ini, beliau Pak Sugiono itu pernah menjabat menjadi ketua PWPM Jawa Tengah. Dan ya, saat ini Pak Tafsir yang sebagai ketua PWM Jawa Tengah menjadi sekretaris beliau. Bisa diceritakan, Pak, perjalanan menjadi ketua PDPM Kabupaten Magelang dan menjadi ketua PWPM. Nah, ini cerita-cerita unik seperti apa, Pak? Bisa kita dengarkan bersama ini. Sampai ketua MPK, kader PWM Jawa Tengah. Ini kan seperti apa nih, Pak Dini? Iya, jadi saya sampai saat ini tetap merasa punya utang besar dan utang banyak dan mungkin tidak bisa terlunasi sampai mati pun terhadap Muhammadiyah. Apa utang itu? Ya, karena di Muhammadiyah itu ada pembelajaran yang luar biasa. Saya bisa mengatakan bahwa, mohon maaf ini nanti untuk sampai sana ya. Ini, jadi saya merasa saya bisa ngetik itu juga. Yang mengajar adalah Muhammadiyah. Bisa ngetik, yang ngajar. Bisa ngetik. Bisa ngetik. Itu yang mengajari Muhammadiyah. Kenapa yang mengajari Muhammadiyah? Karena ketika itu saya jadi sekretaris pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, tapi saya tidak bisa ngetik. Padahal tugas sekretaris harus ngetik. Bisa ngetik. Nah, jadi ketika saya harus membuat undangan, saya harus minta tolong pada yang ahli ngetik, dan itu kalau sekali 2 hari 3 hari, ya tapi seterusnya kan, wah berarti saya harus bisa belajar ngetik. Dulu masih ngetik manual gitu, ya, masih betul. Ya, kemudian ketika itu yang belajar ngetik pun Muhammadiyah berjasa pada saya, artinya memaksa saya untuk belajar ngetik karena untuk melaksanakan tugas sekretaris, Mas. Itu. Nah, kemudian kalau contoh saja mau ngundangi teman-teman, itu kan harus ketika jalan melaku itu ya, jalan untuk sekecamatan ya denglean itu. Nah, saya biasanya kan diantar oleh mereka yang punya motor. Kalau setiap hari saya juga ngeregoni itu, saya nggak Nah, sehingga saya juga bisa naik motor pun sebetulnya karena Muhammadiyah. Jadi berangkat dari tidak punya motor, punya motor, karena di pemuda Muhammadiyah. Ya, jadi sampai bisa ngetik. Karena saya kalau mau keliling ngedarkan undangan, sekarang kan dulu kan ada WA dulu. Itu kan harus keliling sana kemari. Nah, itu padahal nggak bisa naik motor. Dan motor juga nggak punya. Nah, maka kemudian juga, apa artinya? Saya mengatakan hutang yang nggak bisa terlunasi adalah yaitu dari sisi keterampilan. Jadi karena saya melaksanakan tugas di sekretaris contoh saja, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah yang harus keliling sekecamatan, saya harus bisa ketika ngetik itu pun harus itu karena lewat Muhammadiyah, karena saya melaksanakan tugas itu. Kemudian bahkan saya bisa naik motor itu pun juga karena di pemuda Muhammadiyah, karena dipaksa. Jadi dalam tanda petik kita dipaksa oleh situasi yang harus, di satu sisi kita harus melaksanakan tugas secara maksimal, di sisi lain kita belum punya baik itu fasilitas maupun kemampuan. Tetapi percayalah, saya punya kesimpulan, kalau kita mau pasti bisa, apapun itu. Kalau mau, itu kan sebetulnya dasarnya mau, mungkin serius sama tulus saja. Dan ini ya, itu ketika di cabang itu, saya tadi sampaikan bahwa hutang saya terhadap Muhammadiyah terlalu banyak dan sampai mati pun saya yakin nggak bisa lunas. Ada hal lain yang kemudian juga di Muhammadiyah itu kita ada pembelajaran keikhlasan yang luar biasa. Nah, itu keikhlasan yang luar biasa. Dan Muhammadiyah itu yang saya tahu adalah sangat berkahi.
Tapi syaratnya adalah kalau satu itu serius. Jadi serius karena kita merasa dipantau terus oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua juga harus tulus serius, dan semakin dipaido itu harus disyukuri. Wah, dan diyakini. Iya. Dan itu jadi biasa. Bayangkan kita sudah kerja maksimal, kemudian tetapi kadangkala di paido itu, maka saya dulu pernah mengusulkan bagaimana ya kalau mungkin suatu saat diusulkan satu bidang khusus namanya bidang ahli maido atau mungkin majelis ahli maido tetapi nggak apa, itu artinya ada itu, tapi itu menguji ketulusan kita, keikhlasan kita. Dan itu kalau itu kita tulus, ikhlas, insya Allah berkah Allah luar biasa, betul itu. Jadi kita dilatih ketahanan mental. Nah ini tadi saya jadi dulu saya di pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kecamatan Dukun, kemudian di pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah itu satu periode. Jadi di pemuda Muhammadiyah satu periode, memang itu budaya ya. Ini alhamdulillah yang menarik ini Pak Giono. Beliau ini juga mantan ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Dukun. Nah, kemudian ini diestafetkan kepada kami. Jadi alhamdulillah chemistry-nya dapat ini. Ya, karena ada dukunnya itu loh. Jadi ini juga rada aneh. Muhammadiyah kok ada banyak dukunnya. Jadi ya kecuali di Kecamatan Dukun itu. Sangat menginspirasi. Ya, jadi kemudian kemudian tahun 94 ya kalau nggak salah, 94-98 saya jadi ketua pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah di sini di Kabupaten Magelang. Dan kemudian berikutnya 98 2002 apa ya kayaknya, iya 98 22 kalau nggak salah, kalau nggak ya 94 98 ya. Ya kemudian tahun 98 22 saya jadi wakil ketua pimpinan wilayah pemuda. Jadi ketika itu ketuanya Mas Abdul Mukti. Pak Mukti. Ya, saya salah satu wakil ketua. Nah, kemudian tahun 2002 sampai 2006, nah itu muswil, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan itu juga ketika muswil itu Pak Jumari itu yang juga menjadi saksi. Mungkin saya itu datang di muswil itu agak terlambat karena sakit perut, stres kali ya, karena sepertinya suara katanya mau mengarah memilih saya itu tinggi besar. Pasti peran langsung waktu itu ya? Ya, saya mungkin saya harus jujur, kalau saya jadi ketua pimpinan wilayah, wah gimana ya? Apa saya mampu, dan sebagainya ya, tapi ya tidak ada ambisi waktu itu ya, pengen jadi ketua atau jadi situasinya jenengannya ya, tapi kan sudah kembali kalau ada amanah kan tidak boleh menolak. Saya betul memang ketika itu saya terlambat sehari karena saya sakit, tetapi harus datang karena muswil di Klaten ya. Ya Pak Jumari tahu sepertinya, karena saya sakit itu mungkin satu di antaranya ya ini menghadapi mau jadi ketua KBIA itu mungkin ya. Tapi kalau proses-proses yang tetap kita lalui ya, alhamdulillah, dan saya datang dan dengan segala dinamika luar biasa dinamikanya, dan itu hebat itu di Pemuda Muhammadiyah. Nah dulu ya bersama-sama saya selaku ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Dan bersama-sama tentu ini bisa lancar sukses itu karena ya semua pihak ya. Jadi ketika itu termasuk mungkin dalam tanda petik kabinetnya itu ya itu
Ya alhamdulillah ada Pak Tafsir itu yang ketika itu sebagai sekretaris pimpinan wilayah Muda Muhammadiyah itu ya, Pak Tafsir itu. Jadi yang sekarang ini ayahanda kita itu, ya itu artinya dulu sudah digembleng di Pemuda Muhammadiyah, kemudian bersama dengan almarhum Pak Bisron Temanggung. Ya, kemudian ada almarhum Mas Asrori almarhum. Kemudian ada almarhum lagi Mas Aan Jemino. Kemudian ada almarhum lagi Mas Bekti Soeharto. Udah beberapa itu ada almarhumnya. Kemudian, termasuk kabinet yang berkuat, mereka sebagian sudah almarhum, dan alhamdulillah Mas Paringi Sugeng sehat semuanya, sekarang masih aktif di Muhammadiyah. Ada Mas Wahyudi, ini ya. Kemudian ada Mas Rohmat Suprapto, kemudian ada Pak Jumari, ini ya, ada Pak Jumari itu, kemudian ada dulu ada masuk, ini Mas Hafid Sirotudin, ya itu masuk di kabinet pimpinan wilayah itu. Kemudian ada Mas Agus Siswanto, ini ya, Agus Siswanto, ini jajaran di pengurus harian ya. Bisa dibilang periode waktu itu sangat ini ya, banyak yang menjadi tokoh ya. Ya, ada yang eksis sampai saat ini. Alhamdulillah. Ada yang ini saya sebut terakhir karena inilah dia yang sebetulnya tokoh kunci terlaksananya organisasi. Karena dialah luar biasa entengan, pokoknya menyiapkan ubur rambe, termasuk mungkin ya rajin nyiapkan minuman begini, kemudian akomodasi kalau kita rapat, kemudian kalau mau ada acara itu namanya Muhammad Nasihin.